Reza Gladys selaku pelapor dalam kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang tengah bergulir bersama kuasa hukumnya Julianus Sembiring memenuhi panggilan dari penyidik di Polda Metro Jakarta Selatan untuk melengkapi proses pemeriksaan. Kehadiran mereka merupakan bagian dari kelanjutan laporan yang telah diajukan sejak 3 Desember 2024. Pemeriksaan kali ini dilakukan atas permintaan jaksa dan masih akan berlanjut karena ada satu orang saksi lagi yang belum diperiksa. Kasus ini masih dalam rangkaian yang sama, dengan 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak Reza Gladys menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik dan tidak ingin mendahului hasil penyelidikan. Mereka juga tidak memiliki dendam atau permasalahan pribadi dengan para pihak yang terlibat, termasuk dengan figur publik lainnya seperti Dr. Richard Lee. Pihak Reza Gladys menekankan bahwa sejak awal mereka tidak pernah mengharapkan konflik terjadi. Mereka berharap persaingan di dunia skincare dapat berjalan secara sehat melalui inovasi dan kolaborasi, bukan dengan saling menjatuhkan. Terkait isu produk skincare yang dituding bermasalah, pihak Reza Gladys menyatakan bahwa produk mereka telah diperiksa oleh BPOM dan tidak ditemukan pelanggaran. Dokumen dan bukti pendukung telah diserahkan kepada penyidik dan hasilnya menunjukkan bahwa tuduhan tidak terbukti. Mereka juga menanggapi serangan dan opini negatif yang beredar di media sosial. Menurut mereka, narasi yang tidak berdasar dan penggiringan opini dapat merugikan tidak hanya secara profesional, tapi juga secara pribadi dan psikologis, terutama terhadap keluarga dan anak-anak. Mereka menilai bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan, sebaiknya menempuh jalur hukum resmi, bukan menyerang lewat media sosial. Meski dihadapkan pada cibiran publik dan tekanan dari media sosial, pihak pelapor tetap memilih bersabar dan menyerahkan proses sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Mereka juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh opini yang belum tentu berdasar dan lebih percaya kepada proses hukum dan lembaga yang berwenang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menghimbau masyarakat untuk tidak teriring opini. Lah, kalian sendiri termakan omongannya Nikita Mirzani sampai rela mengeluarkan uang 4M untuk menutup mulut Nikita Mirzani untuk tidak bersuara lebih di media sosial. Kenapa? Kalau memang produk kalian baik-baik saja, kenapa kalian tidak sebelumnya melaporkan ke pihak kepolisian agar supaya masyarakat tidak tergiring opini dan kalian tidak perlu mengeluarkan uang 4M, merogoh uang 4M untuk memberikan kepada Nikita Mirzani. Kan kalian sendiri yang mencari Nikita Mirzani. Kenapa sebelumnya kalian tidak mencari pembenaran? Kenapa sekarang kalian baru mencari pembenaran dan menghimbau masyarakat untuk tidak tergiring opini? Come on. 2 orang saksi kembali lagi diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam laporan Dr. Reza Gladys kemarin guna untuk BAP tambahan. Kemarin malam Senin 14 April 2025, Dr. Mufid dan Dr. Reza serta pendampingan dari kuasa hukumnya yaitu Julianus Sembiring sambangi Polda Metro Jaya dan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam keperluan tambahan BAP atas laporan Dr. Reza Gladys kemarin. Pengacara dari Dr. Reza Gladys, Julianus Sembiring, mengatakan bahwasanya Dr. Mufid dan Dr. Reza kembali lagi diperiksa atau memberikan keterangan untuk BAP tambahan terkait dengan laporan yang kemarin dan diberikan sebanyak masing-masing 14 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Selain Dr. Mufid dan Dr. Reza yang diperiksa untuk BAP tambahan kemarin malam, ada sebanyak 2 orang saksi lagi yang ikut diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai BAP tambahan. Sementara itu di sisi lain, di tengah-tengah Dr. Mufid dan Dr. Reza Gladys meninggalkan Polda Metro Jaya, ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan kepada Dr. Reza terkait dengan DRO yang ingin tabayun dengan Dr. Reza. Lalu dengan santai pun Dr. Reza mengatakan terkait dengan pertanyaan dari wartawan tersebut bahwa tabayun boleh-boleh saja, ucap Dr. Reza sambil meninggalkan Polda Metro Jaya.
memenuhi panggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Begitulah apa yang dikatakan pengacaranya Dr. Reza Gladys. Untuk yang belum familiar, ini biasanya disebut dengan P19. Apa itu P19? Nah, jadi guys, P19 itu adalah saat dimana jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik karena menurut mereka kemungkinan masih ada kekurangan. Bisa dari keterangan saksi yang dianggap belum cukup, kemudian alat bukti yang belum lengkap atau tidak sinkron, kemudian adanya unsur-unsur pidana yang masih lemah, atau mungkin adanya keraguan terhadap konstruksi pasalnya. Tapi bukan berarti kasusnya batal ya guys, kemungkinan jaksa belum yakin untuk membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Lalu kenapa penyidik harus memenuhi petunjuk dari jaksa tersebut? Karena tanpa itu guys, kasusnya nggak bisa naik ke tahap penuntutan. Penyidik harus melengkapi demi kepentingan pembuktian di persidangan. Ini adalah bentuk check and balance antara penyidik dan jaksa. Dan penting juga untuk dipahami guys, pemanggilan ulang ini menurut saya bisa berarti dua hal. Pertama, kasusnya masih serius, tetapi memang harus dirapikan secara administratif dan formil. Kemudian atau justru mungkin ada keraguan dari jaksa, makanya butuh penguatan agar tidak tumbang di pengadilan. Jadi sekali lagi ya, sebelum bicara siapa menang, siapa kalah, tahapan hukumnya masih belum selesai. Santai dulu guys. Kita lihat apakah kasus ini benar-benar kokoh atau justru hanya riuh karena drama. Gue cuma mau nanya guys, oknum wartawan yang nanya soal buzzer yang diduga dari Nikita Mirzani, terus lanjut lagi nanya soal bacotan-bacotan netizen ke Reza Gladys sama suaminya tuh. Nah, itu wartawan dari mana sih? Media mana? Kredibel kagak tuh? Serius deh ya, kayak nanyanya tuh kayak orang bukan wartawan gak sih? Tapi kayak netizen berkedok mikrofon. Apa jangan wartawan bodrek apa wartawan-wartawanan ya? Apa dia kagak ngerti ya soal netralitas dan jurnalistik? Apa mungkin kagak paham soal keberimbangan berita? Apa mungkin sekarang standar jadi jurnalis itu cukup modal mic dan kamera doang? Gini loh, pertanyaan dia tuh kayak bukan ngegali klarifikasi guys, tapi udah mengarahkan opini publik. Sumpah ya, yang kayak gini nih, ini malah makin nunjukin kalau jurnalisme kita tuh makin kabur antara berita sama drama. Kalau wartawan mulai mana-manasin suasana, mengiring opini, nyeret nama orang tanpa fakta kuat, bawa-bawa gosip medsos karena wawancara resmi, sorry to say ya, menurut gua lu tuh bukan jurnalis, lu buzzer berkedok pers. Dan kalau gini terus, jangan salahin publik kalau makin hilang kepercayaan sama media. Ternyata produk Glavits ya, atau produk dari Dr. Reza itu sudah aman, berbepom, halal, kemudian tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Yang paling penting yang kalian tunggu-tunggu itu sudah dokter detektif approve. Sudah lama dapat dokter detektif approve-nya guys. Nggak percaya kalian? Nih, saya tunjukin. Ini postingan ya, di tanggal 8 bulan 9 tahun 2024. Ada yang bertanya, kalau produknya dokter Glavits aman nggak? Pastilah aman, say. Berhati-hati, hati-hati. Kita cek satu-satu ya balasannya. Udah pasti aman yang punya dokter itu, secara yang jual dokter. Ada nyempil tuh tanggal 13, kenapa tiba-tiba berubah tuh? Aman kok, aman kalau krim khusus dokter mah, karena aku pakai aman banget, hanya harganya aja yang mehong ya. Pasti aman lah say, berhati-hati. Beneran, dokter detek. Bener kan, aman kan? Itu akun Doktif yang real kan? Kalau nggak percaya nih, aku kasih tunjuk sekali lagi. Nih ya, tanggal 8 bulan 9 tahun 2024, dokter detektif Sintang Biru Pencipta. Sekarang berubah nggak ya jadi nggak aman? Berubah nggak sih? Berdasarkan review-review dari Doktif, berubah nggak sih? Coba dong kalian komen di bawah. Kalaupun berubah dari aman jadi nggak aman, kalaupun tiba-tiba ownernya dikata-katain Ratu Flexing, Duta Sogo, apalagi ya yang tadi ya, di akunnya banyak sih. Kira-kira kenapa ya guys? Kalian ada ide nggak atau ada jawaban nggak? Kira-kira kenapa dari yang aman lah say, berhati-hati, hati-hati banyak banget, tiba-tiba berubah narasinya. Jadi dibawa-bawa, dikorek-korek, dikulit-kulitin, dikata-katain ownernya. Itu kira-kira menurut kalian kenapa tuh guys? Apa karena yang kemarin rekaman itu beredar, yang mukanya mirip Doktif, yang suaranya mirip Doktif, yang di coffee shop itu bukan sih? Yang katanya dugaan ada permintaan 2 juta Singapore dollar, sekitar apa yang sampai minta kalkulator itu loh guys buat ngitung-ngitungin kalau 2 juta Singapore dollar itu berapa rupiah sih gitu.
Itu bukan, itu suaranya bukan sih, itu beneran bukan sih. Apa karena itu uangnya nggak nyebrang terus jadi berubah? Ini aku bertanya loh ya. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komen di bawah dong, aku juga penasaran gitu kan. Karena awalnya aman tuh, kenapa tiba-tiba narasinya berubah? Tarik napas gue sama hukum di Indonesia ini ya. Perkara berkas belum lengkap, masa pertahanan ditambahin lagi ya. Ini sebenarnya Indonesia ini bagaimana ini hukumnya ya. Pusing banget gue ini sama negara sendiri nih ya. Lantas kita masyarakat harus percaya sama siapa kalau udah begini ya. Seorang Nikita Mirzani itu membela rakyat ya, membongkar semua kasus-kasus mafia skincare di Indonesia. Tanpa seorang Nikita Mirzani kita nggak tahu mafia skincare Indonesia itu yang mana, produk overclaim itu yang mana. Tapi kenapa yang jual produk overclaim, yang menipu masyarakat, masih petang-tang bebas di luar sana, sementara seorang Nikita Mirzani yang membela warganya, membela masyarakat Indonesia dari produk-produk overclaim ditahan. Ini biji mana ceritanya? Hah? Udah nggak ngerti gue ya. Astaga. Jadi kita ini masyarakat Indonesia ini harus percaya sama siapa lagi? Sementara hukum di negara Indonesia kita ini begini gitu ya. Biji mana ceritanya ya, yang jual, yang menipu masyarakat masih petang-tang di depan kamera ya, yang membela masyarakat dimasukin, dijeblosin. Ini kayak gimana ceritanya? Ada apa sebenarnya ini? Hah? Gue kagak ngerti itu. Astagfirullah, ya Allah. Heran bener gue sama hukum di negara gue sendiri ini ya. Nggak paham gue ya. Semoga cepat selesai deh masalahnya ya. Pokoknya kecewa lah. Udah, thank you.